Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Beldiv Official. Kali ini saya baru jalan-jalan di Gunung Merapi. Nah, di sini di kanan saya ini adalah tempat dulunya juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan tinggal. Jadi di sini itu sekitar ada dulu itu sebelum erupsi tahun 2010 itu sekitar 200 kakak, dan untuk sekarang di desa itu udah nggak ada penduduk sama sekali karena terakhir ketika Gunung Merapi meletus tahun 2010 itu desa-desa itu hancur semua. Nah, kali ini saya ada di Bunker Kali Adem. Jadi Bunker Kali Adem ini dibangun tahun 2001. Nah, ketika waktu erupsi tahun 2010 kemarin, jadi ada relawan yang meninggal dunia di tempat ini sebanyak 2 orang. Jadi ceritanya dulu itu relawan waktu dini hari mau menyelamatkan warga, tapi kebetulan waktu itu Gunung Merapi erupsi dan mengeluarkan lahar panas atau wedus gembel, sehingga relawan tersebut terjebak di dalam bunker dan juga mengeluarkan lava pijar. Nah, ini adalah tempat Bunker Kali Adem, di mana dulu tahun 2010 ketika Gunung Merapi meletus ini tertumpuk sama abu vulkanik. Jadi untuk proses evakuasinya itu dulu sekitar 3-4 hari untuk menemukan jenazah relawan tersebut. Nah, ini ada suasana di luar bunker. Jadi di sini itu ketika weekend memang ramai sekali. Jadi kita ke sini itu aksesnya mungkin bisa naik jeep, itu juga paketan. Jadi ketika teman-teman mau ke sini nanti bisa reservasi dulu. Untuk persewaan jeep sendiri itu sekitar 350 sampai 600.000 rupiah. Nah, ini adalah gambar ketika proses evakuasi relawan yang meninggal. Nah, ini kita akan lanjut di Batu Alien. Jadi Batu Alien ini dulunya itu ketika Gunung Merapi meletus, jadi batu ini melewati sungai dan kemudian sampailah di tempat ini. Jadi Batu Alien itu sebetulnya istilah aja, karena mungkin kalau bahasa Jawa batu ngalih terus kemudian dipelesetkan menjadi Batu Alien. Nah, ini adalah tempat di mana Batu Alien itu berada. Kalau ini prasasti, mungkin habis ini kita tunjukkan untuk Batu Alien. Jadi kata pemandunya itu ketika kita shoot dari kamera, Batu Alien itu berbentuk seperti wajah manusia yang lagi sedih. Jadi suasana di sini itu emang gersang. Mungkin zaman dulu ini mungkin tanaman-tanaman baru. Jadi zaman dulu ketika habis erupsi tahun 2010 itu di sini pohon-pohonan mati semua. Ini tempatnya di lereng Gunung Merapi, Kaliurang, Yogyakarta. Nah, inilah Batu Alien. Kalau kita lihat ini seperti wajah manusia.
sangat terlihat sekali. Jadi inilah ya dulunya itu ketika Gunung Merapi meletus, batu ini jadi saksi sejarah tempat dimana dari puncak Merapi menuju ke sini, batunya lewat sungai. Jadi ketika itu, nah ini sungai itu dulu meluap dan sehingga batu tersebut tersangkut di situ. Nah ini adalah saksi bisu di mana rumah warga zaman dulu menjadi amukan wedus gembel. Jadi ini adalah sisa-sisa museum tempat di mana zaman dulu itu di sini ada perkampungan. Jadi ini rumah warga yang sekarang menjadi museum. Jadi di sini banyak foto-foto zaman dulu sebelum meletus tahun 2010 dan sesudah meletus. Nah, kebetulan di weekend ini sangat ramai sekali. Jadi di sini ada barang-barang seperti kalkulator, kemudian pernak-pernik rumah seperti gelas dan lain-lain. Nah, ini adalah bekas-bekas di mana ketika zaman dulu kena ganasnya wedus gembel pada saat itu. Jadi ini adalah tulang belulang ternak warga seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Jadi kita bayangkan begitu dahsyatnya letusan Gunung Merapi di tahun 2010. Nah ini adalah foto-foto rumah warga sebelum terjadi erupsi bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010. Nah ini ada juga mesin jahit, terus kemudian banyak juga tulang belulang ayam. Ini ada botol-botol bekas. Jadi mungkin ketika teman-teman kesini itu teringat waktu dulu tahun 2010 itu, ternyata sangat dahsyat sekali letusan Gunung Merapi pada waktu itu. Nah ini foto-foto jenazah ketika dikuburkan massal, juga ada korban-korban bencana. Foto warga, terus kemudian juga ada bekas motor warga. Jadi ketika masuk museum ini sangat merinding sekali. Nah ini adalah sapi ternak yang ketika terjadi bencana itu masih hidup dan banyak luka di badan sapi tersebut. Nah ini proses evakuasi yang dulu. Nah ini adalah bekas kamar mandi warga. Nah ini adalah ada salah satu ruangan yang mungkin tidak bisa difoto atau video karena tidak diperbolehkan masuk di situ juga. Dan semoga mungkin kejadian 2010 ini bisa menjadi pelajaran bahwa mungkin kita selalu waspada bahwa alam kita itu kadang mungkin tidak bisa mengira ya yang namanya bencana. Nah ini adalah tempat di mana kamar warga
waktu itu. Nah, ini TV, ada laptop juga. Nah, ini adalah barang-barang warga waktu itu. Jadi mungkin sangat menjadi trauma bagi korban bencana alam Gunung Merapi tahun 2010 kemarin. Dan di sini sudah tidak ada penghuninya di daerah sini, mungkin udah pada pindah di bawah. Nah, ini ruang tamu warga sesudah bencana. Banyak ya, mungkin semoga tempat ini selalu banyak wisatawan sehingga menjadikan bisa jadi penghasilan warga juga. Mungkin tahun 2010 kemarin itu hampir 800 orang itu kehilangan usahanya, dan ini udah hampir 12 tahun lebih bencana Gunung Merapi tersebut. Ini adalah bekas sepeda warga. Jadi ketika kita datang ke sini itu kita diceritain dulu waktu kejadian sama pemandunya. Jadi mungkin kita nggak bingung, oh ini dulu itu jadi pertama itu ketika ada erupsi itu ada beberapa perkampungan di kampung ini, kebetulan juga di kampung Juru Kunci Mbah Marijan itu juga di sekitarnya itu juga banyak rumah, cuman sekarang udah tidak ada penghuninya lagi, tinggal sisa-sisa bencana ketika tahun 2010 kemarin. Dan itu semoga bisa menjadi ladang rezeki buat warga yang di sekitar. Mungkin itu dulu video dari saya. Semoga teman-teman bisa datang ke sini. Bila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.